dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 mata kuliah dasar-dasar bioteknologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang bioetika dalam penerapan bioteknologi. Kami di sini ada 7 pemateri. Pemateri pertama atas nama saya sendiri, Maria Graciela Hun. Yang kedua atas nama Yunce Pelu. Yang ketiga atas nama Maharani Herlin. Yang keempat atas nama Margareta Gondo. Yang kelima atas nama Obertus Mbipalai. Yang keenam atas nama Yohanes Mapenat. Yang ketujuh atas nama Hermes Panaber. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan bioetika dalam bioteknologi? Yang kedua, bagaimana metode bioteknologi yang digunakan dalam bioetika? Yang ketiga, contoh penerapan bioteknologi dalam bioetika. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan bioteknologi dalam bioetika. Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bioetika dalam bioteknologi. Yang kedua, untuk mengetahui metode bioteknologi yang digunakan dalam bioetika. Yang ketiga, untuk mengetahui contoh penerapan bioteknologi dalam bioetika. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bioetika dalam bioteknologi dalam bioetika. A. Pengertian bioetika dalam bioteknologi. Bioteknologi adalah teknik-teknik yang menggunakan organisme hidup atau substansi dari organisme-organisme tersebut untuk membuat atau mengubah sebuah produk untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Dalam definisi yang lain, bioteknologi merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dalam pemrosesan materi dan menggunakan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Bioteknologi telah banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, mulai dari penerapan bioteknologi yang masih tradisional hingga bioteknologi modern. Pelaksanaan bioteknologi di Indonesia bertujuan untuk memberikan pedoman umum bioetika bagi pengelolaan dan penggunaan sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Slide selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu metode bioteknologi yang digunakan dalam bioetika. Nah, di sini metode bioteknologi yang digunakan dalam etika itu yang pertama argumentasi. Nah, argumentasi ini meminta dengan tegas kepada mahasiswa untuk memberikan argumentasi sederhana, pendek atau singkat sebelum mengkaji sisi lain dari argumentasinya. Yang kedua ada both sides. Nah, ini meyakinkan bahwa suatu argumentasi mempunyai dua atau lebih sisi yang dapat didekati dari perspektif konsekuensi, mengingatkan para mahasiswa untuk membuat suatu keputusan dengan konsekuensinya. Yang ketiga, cost dan benefits. Nah, cost dan benefits ini menggunakan informasi yang telah mereka kembangkan terkait dengan keuntungan dan kerugian masing-masing argumentasi. Yang keempat ada decision. Nah, di sini penggunaan diskusi terbuka dan debat agar mahasiswa dapat menjangkau suatu keputusan atau kesimpulan. Nah, tidak berarti seluruh kelas perlu setuju. Bagaimanapun ini adalah hal yang sangat berharga untuk memperoleh keputusan akhir. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini semua argumentasi, keuntungan dan kerugiannya, manfaatnya itu dievaluasi. Nah, model ini mempunyai keuntungan antara lain mudah untuk menjelaskan dan menawarkan suatu proses pengambilan keputusan secara langsung. Pemateri berikut saya persilakan kepada teman Maharani Herlin. Baik, yang berikut contoh penerapan bioteknologi dalam bioetika. Yang pertama, di sini kami mengambil contoh yaitu dari pemanfaatan inseminasi buatan atau IB untuk peningkatan produktivitas sapi. Faktor penghambat yang diduga sebagai penyebab rendahnya produktivitas ternak di Indonesia adalah manajemen pemeliharaan yang belum optimal, yang biasanya ditandai dengan sistem pemeliharaan bersifat ekstensif atau tradisional, usaha sambilan atau non-agribusiness oriented, dan tidak memperhatikan input produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan atau IB
Nah, teknologi ini digunakan untuk peningkatan produksi dan perbaikan mutu genetik ternak serta sebagai alat dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan secara nasional. Sekian dari presentasi saya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri keempat, yaitu Ando Martina. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi IB. Definisi IB atau inseminasi buatan adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi hamil tanpa perlu terjadinya perkawinan alami. Dan di situ juga teman-teman bisa lihat di gambar. Di gambar bagian kiri adalah untuk yang jantan, sedangkan yang bagian kanan adalah untuk betina. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor pejantan secara alamiah memproduksi puluhan miliar sel kelamin jantan atau spermatosa per hari. Sedangkan untuk membuahi sel telur atau oosit pada hewan betina diperlukan hanya satu. Spermatozon kontinens pendan yang dilakukan seekor pejantan sebagai sumber informasi genetik. Apalagi yang unggul dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak betina. Sekian dan presentasi saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi IB. Penerapan bioteknologi IB pada ternak ditentukan oleh 4 faktor utama, yaitu semen beku ternak betina sebagai aksi faktor IB, keterampilan tenaga pelaksanaan, dan pengetahuan teknis peternak. Manfaat penerapan IB. Manfaat penerapan bioteknologi IB pada ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina. Yang keempat, dengan peralatan dan teknologi yang baik, dapat simpan dalam jangka waktu yang lama. Penerapan IB ditinjau dari aspek bioetika. Dalam pandangan bioetika, penerapan bioteknologi reproduksi IB atau berhubungan erat dengan aspek kesehatan dan penyelamatan dari kepunahan ternak asli. Problem utama dalam sistem animal welfare kaitnya dengan penerapan bioteknologi dalam efisien. Sekian materi saya mempersilakan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keuntungan. Yang pertama, implementasi buatan atau IB sangat mempertinggi penggunaan pejantan unggul dalam menggunakan seekor penjantan yang secara genetik unggul dalam manfaat maksimal mungkin. Yang kedua, sebagai peternak-peternak kecil seperti umum ditemukan di Indonesia, pengguna IB sangat menghemat biaya di samping dapat menghindari bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan terbaik untuk diternakan. Yang ketiga, pejantan-pejantan yang digunakan dalam IB telah dilakukan seleksi secara teliti dan ilmiah dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul. Yang keempat, penularan penyakit dapat mencegah melalui IB dengan hanya menggunakan pejantan-pejantan yang sehat dan bebas dari penyakit. Menghindari kontak-kontak kelamin pada waktu perkawinan dan membubuhi antibiotik ke dalam semen sebelum dipakai. IB merupakan cara terbaik mencegah penyebaran penyakit veneral dan penyakit menular lainnya seperti brucellosis, fibriosis, leptospirosis, dan trichomoniasis. Dan yang terakhir, karena banyak semen dengan fertilasi tinggi yang diberikan pada peternak, maka calving intervalnya dapat dipendekkan dan dapat menurunkan kasus repeat breeder atau kawin berulang bagi betina. Baik, saya akan
Baik, materi selanjutnya di bawah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu kerugian instrumentasi buatan. Selain manfaat dari IB, ini sangat banyak, terutama dalam meningkatkan mutu hasil ternak. Akan tetapi harus juga diperhatikan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh teknik IB ini. Kerugian adalah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pelaksana yang terlatih baik dan keterampilan diperlukan dalam mengawasi atau melaksanakan penampungan, penilaian, pengecaran, pembekuan dan pengangkutan semen dan instrumentasi pada ternak betina untuk mencegah penyebaran penyakit kelainan kelamin menular yang dapat menjangkit kelompok-kelompok ternak. Yang kedua, kemungkinan besar IB dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik seperti pada sapi, di antaranya sklerotik ovari, konformasi tubuh yang buruk terutama pada kaki-kaki, dan kekurangan libido. Belum banyak penelitian tentang meningkatnya kejadian sklerotik ovari pada sapi perah, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan IB secara meluas. Yang ketiga, apabila persediaan penjantan unggul sangat terbatas, peternak tidak dapat memilih penjantan yang dikehendaki untuk mengikuti program peternakan yang diinginkannya dengan menggunakan seekor penjantan secara terus-menerus. Kemungkinan besar akan terjadi inbreeding yang merugikan. Yang keempat, IB masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina. Kalaupun ada, jarang terjadi. Yang kelima, inseminasi instrumen pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus. Yang keenam, IB tidak dapat digunakan dengan baik pada semua jenis hewan. Pada beberapa spesies masih harus dilakukan penelitian sebelum IB dapat dipakai secara praktis. Dari sekian materi kami, di sini saya akan menyimpulkan bahwa penggabungan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Bioteknologi adalah teknik-teknik yang menggunakan organisme hidup atau substansi dari organisme tersebut untuk membuat atau mengubah sebuah produk untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Bioteknologi telah banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, mulai dari penerapan bioteknologi yang masih tradisional hingga bioteknologi modern. Selama kurang lebih 4 dasawarsa terakhir, kita melihat begitu pesat perkembangan bioteknologi di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan bioteknologi ini sejalan dengan tingkat kemajuan manusia di muka bumi, terlebih dengan adanya teknik
rekayasa genetik. Semakin pesat perkembangan bioteknologi dalam berbagai bidang untuk menciptakan produk yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih.